wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala syahra ramadhana ala sa'iri syuhur, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil ba'thi wan nusyur. Ayyuhan nas ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, ibadah puasa Ramadan salah satu wasilah jalan untuk masuk surga. Orang yang kepingin masuk surga puasa. Hadis dari Jabir bin Abdullah, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Laki-laki ini berkata, "Ara'aita ya Rasulullah, ara'aita idza shallaitul maktubati wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama adkhulul jannah?" Qala na'am. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, apakah apabila aku salat 5 waktu tidak pernah tinggal dan aku puasa bulan Ramadan dan aku halalkan yang halal yang dihalalkan oleh Allah dan aku haramkan yang haram yang diharamkan oleh Allah, adkhulul jannah, apakah aku masuk surga?" Qala na'am. Rasulullah menjawab, ya, masuk surga. Jadi dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan, orang yang salat 5 waktu dan puasa Ramadan. Ada ketinggalan matan hadis, walam azid ala dzalika syai'a, aku menghalalkan yang halal, aku mengharamkan yang haram. Walam azid ala dzalika syai'a, tidak lebih dari itu. Apakah aku masuk surga? Kata Rasulullah, ya, masuk surga. Jadi orang salat 5 waktu tidak tinggal, orang yang puasa bulan Ramadan dengan baik, ya, kalau dia punya harta dia tunaikan zakat, kalau dia punya kekayaan dia naik haji. Berarti orang yang bertanya pada Rasulullah ini dia bukan orang kaya, orang biasa, orang miskin. Dia hanya salat waktu, salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dia halalkan yang halal. Yang dipahala oleh Allah hanai pahara miji. Apa yang dihalalkan tidak diharamkan, apa yang diharamkan oleh Allah tidak dihalalkan. Tidak lebih dari itu. Ya, katakan sama Rasulullah, pulun tamang surga. Rasulullah menjawab, ya, masuk surga. Jadi sangat mudah. Semayang baik tinggal, dan yang urang gatin
Tanya orang biasa puasa Ramadan baik tinggal yang kagak haram oleh Allah baik tak pahala oleh katanya. Baik tak pegahnya hana pupu hana masalah. Karena orang pahala mupat. Katanya kata tak pegah haju. Hana pupu atau upat. Itu menghalalkan yang haram. Tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, dan tidak menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, tidak mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Yang kagak pahala oleh Allah hana pahala, hana lebih daripadanya. Tamang surga, tamang surga. Di salah satu ibadah yang bisa mengantarkan kita ke surga adalah puasa Ramadan. Yang kedua, puasa Ramadan bisa mengampuni dosa. Rasulullah bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman, karena dia percaya bahwa ibadah puasa itu perintah Allah, dia berpuasa karena Allah. Kan puasa karena mele kemelinte. Ada yang berpuasa karena malu sama mertua, atau hitim rumah saja kagak puasa. Itu bukan karena Allah. Wahtisaba, dan mengharap pahala ikhlas karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa yang sulah tadi. Jadi ibadah puasa bisa menjadi penghapus dosa. Bulan rinsu, bulan deterjen, ipeglih desa. Yang ketiga, ibadah puasa Ramadan bisa mendidik hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini bahaya. Bisa kita menundukkan hawa nafsu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nafsu tidak ada dalam sejarah kejadian hawa nafsu, tidak dia condong kepada kebaikan. Haitim kegot nafsu, tetap iji perle kemangat ke ibadah. Itu nafsu. Makanya dalam syarah Minhajul Abidin yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa kita orang bodoh yang bukan orang alim, apabila kau mau melakukan sesuatu, pendapat yang kita minta sama nafsu kita. Bila kita mau melakukan sesuatu, minta pendapat sama nafsu. Kalau kita orang yang tidak alim, begitu disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Misalnya kita mau makan sesuatu, dilihat dalam ayat Quran kita tidak mampu, halalkah atau haram. Mau baca hadis tidak mampu karena kita bukan orang alim, tidak ada ustadz di samping kita untuk meminta pendapat. Lalu di mana kita minta pendapat? Tanyang bak nafsu, pukatim, puhan. Bilai kulli nafsu kapajuh, bilai kulli nafsu kau datang, bilai kulli nafsu kau kerjakan, itu tanda tidak baik. Yang tanda hanago. Tapi bila dikun di nafsu alah, dia haid aja, payah, susah,
Itu tanda pekerjaan itu baik. Nyan penutuh akhir bila orang yang tidak bisa memahami ajaran agama dengan baik. Di mana kita musyawarah sama nafsu kita, karena nafsu tidak mau dia untuk kebaikan. Yang pasti dia ingin enak sendiri. Namanya bahasa Aceh asai bumangan. Jadi hawa nafsu tidak mau tunduk kepada Allah, maka salah satu wasilah jalan untuk menundukkan nafsu kepada Allah ibadah puasa. Karena nafsu ini bahaya, lebih bahaya daripada 70 syaitan. Lebih bahaya daripada 70 syaitan. Lebih bahaya nafsu daripada 70 syaitan. Kenalkan nafsumu, karena nafsu itu lebih bahaya daripada 70 iblis. Dunia berbagai macam kejadian, peperangan, perang saudara, mupaki tapi geroro, hanya karena nafsu. Istri durhaka pada suami hanya karena nafsu. Suami menceraikan istrinya, le dalam Quran gepegot tiribai itu malik uraga kon le ipu lebih tikurung tuh tikurung pluk 7 ke yang diizin dalam Al-Quran 3, tapi ada orang laki-laki menceraikan istrinya 1000 talak. Berarti kan sekurang kurang peluk 7 goda udama. Itu karena nafsu. Anak durhaka sama orang tua karena nafsu. Bertengkar dengan tetangga karena nafsu. Putus silaturahim karena nafsu. Bak pilek barosa terjadi penggelembungan suara karena nafsu. Nah TPS yang payah jauh tilau, KPPS, KPPK payah jauh tilau, peluang karena nafsu. Terjadi penipuan berbagai macam di tengah-tengah masyarakat karena nafsu. Begitu bahaya nafsu, begitu bahaya nafsu. Maka disebut nafsu itu lebih berbahaya daripada 70 syaitan. Salah satu penyebab atau wasilah untuk nafsu ini tunduk kepada Allah, sematih mau dia melaksanakan ajaran agama dengan benar, jalannya adalah ibadah puasa. Ibadah puasa. Pedih. Dibuat dia lapar, dibuat dia haus, biar lemas dia. Tak pedih, nyan kengenyan nafsunya baru tunduk. Hadirin yang dirahmati Allah, saya punya seorang teman di Mekah. Ada guru dia yang dipanggil Mbah Sumbul almarhum rahmatullah alaih, Allahumma ufir lahu. Pada satu hari dia kepingin makan nasi goreng, hawatan bu goreng. Karena tahu dia ini keinginan nafsu, dia beli satu bungkus Indomie, dia rebus sampai jadi bubur. Gerubuh Indomie lagi agak-agak. Akhirnya dimakanlah. Ketika dia makan, muntahlah dia. Dia ngomong, "Jo, bekal yang kengkong." Dia ngomong sama nafsunya, "Jo, rasa bekal yang kengkong." Nyamnya tabagah dalam bahasa Indonesia gimana ke? Ambil gimana? Jo, lihat.
bujra ke. Akhirnya dikasih untuk temannya, nggak mau saya makan oleh kamu. Murid dia itu, muridnya pun makan muntah dia, ketawa si guru ini. Kayak ginilah kau ajarkan nafsumu, supaya nafsumu jangan enak-enak aja dia yang mau, supaya dia mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, ibadah puasa yang bisa terampun dosa, ibadah puasa yang bisa mengantarkan kita ke surga, dan ibadah puasa yang bisa mengendalikan nafsu dan mendidik hawa nafsu kita apabila ibadah puasa kita lakukan dengan penuh adab. Nyo kesimpulan, baru puasanya jipampun dasyatnya, baru dah puasanya jintat ketanyo ke surga, baru puasanya jipelemah nafsu apabila kita melakukan ibadah puasa dengan menjaga adab-adab puasa. Kalau puasa tidak ada adab, anakku ada mutun-tun tak puasa lagi tadi. Maka kata Rasulullah dalam satu hadis, rubba sa'imen hadduhul ju'u wal atash. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi yang dia dapat lapar dan haus. Liutan urung puasa rame, tapi putra yang ketemu le urung puasa dek nganggrah sampai terbenam matahari. Yang ada haus lapar. Fahala hana tidak ada. Nyawa gekun puasa pohdro, menyiksa diri, membunuh diri, hanya tahan haus, hanya tahan lapar, tidak tidur sama istri, dalam uro tarik yang lainnya tak tenduk tak tenggerah, kiban tersiksa dah. Sementara pahala puasa dibatalkan oleh berbagai macam tingkah laku kita. Ini namanya puasa menyiksa badan. Puasa yang seperti ini tidak bisa menjadi penunduk hawa nafsu, tidak bisa mengantarkan kita ke surga, tidak bisa menghapus dosa. Kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang tidak mau meninggalkan ucapan kotor dan tidak mau meninggalkan perbuatan kotor, Allah tidak butuh supaya dia lapar dan haus. Hanta tim tun babah dari tapegah macam-macam, nyai Tuhan hana geperle katanya dapota. Artinya tidak ada faedah ibadah puasa kita. Kenapa? Karena lisan kita tidak kita jaga. Haba itu tak pegang, bruh-bruh butuh. Maka dalam hadis yang lain, idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Apabila kamu hari-hari puasa, jangan kamu rafas. Apa itu rafas? Ucapan, perbuatan yang menjurus kepada pornografi, pelecehan seks. Tengah puasa, tengah pegahaba ke yang uyu. Nya lagi hana puasa je. Ubina haba landuk bak kedai yang mendu. Sedang puasa, sedang berbohong, sedang puasa, sedang menonton porno, sedang puasa, sedang main game, sedang puasa, sedang berbohong. Puasa yang seperti ini disebut puasa yang tidak punya adab dengan Allah. Untuk siapa dia berpuasa?
Untuk makhluk atau untuk Allah? Kalau untuk Allah, berarti hadir Allah setiap saat dalam hatinya. Han tajib ia thirawa dalam seput hana sawakalan. Kan karena dalam hati kita yang Allah ni kalan. Allah melihat, Allah memperhatikan, Allah mengintip. Tidak berani kita minum. Kok ngomong yang tidak-tidak, berbohong, berdusta, sumpah palsu, melihat sesuatu dengan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Yang terakhir yang bisa membatalkan pahala puasa adalah makan makanan halal yang banyak ketika berbuka puasa. Nyo yang bahaya. Nah, dari tibia fajar kata thun gerah, kata thun dua, kata thun dari uro tur kuang wate ta buka puasa nyahinan ta mabe hidup nyan ubena bat fahala puasa dari bengok yang kata pesapat hangus semua hanya gara-gara lemang tiba tape 12 ne Cinoi 12 raya tamah kanyi lam bo rum lam kita sujud semayang tengah takun subhana rabbiyal a'la itu biar cinoi bar kuung yang itreun. Kalau seperti ini berbuka puasa, apa arti puasa? Tak kalah. Padahal Rasulullah mengatakan berbuka puasa dengan kurma, air putih. Sunat berbuka puasa dengan kurma. Wa illam tajid, kalau tidak ada kurma, fabilma, dengan air putih. Leboh teguh. Baca doa, bedah ya semayang. Ya, mai tanya kong kemana? Poh put kata rencana ngomprumah dah. Puo tata guat beponya. Ikul le purmo, boh timon, tak kokoh, tak cicah, sang merah. Ni ya, beliau cindui mirah. Put dalam rumah, namboh na beliau. Jadi apa namanya, rakus pada saat berbuka puasa bisa menghilangkan pahala puasa. Disebut puasa yang seperti ini puasa yang tidak ada adab. Nyo hana adab urung puasa ke. Hana adab. Ngensau hana adab dengan Allah. Jadi sedang kita makan, sedang berbuka puasa itu macam kata talum nyan Allah Ta'ala gengi yang puji pelaku tayu tunda di putra roy. Ya, maka malam mutega dedayo poh put manteng tak dua bak kedai kopi hinan tamu pat ubena gok mandum salah yang betul cidayo. Ini tidak ada faedah yang disebut oleh Rasulullah. Berapa banyak orang yang puasa yang dia dapat hanya haus dan lapar saja. Mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, masih panjang ibadah puasa, lebih 20 hari lagi. Marilah kita menjaga adab dalam beribadah puasa, sehingga puasa kita bisa terampun dosa-dosa kita yang lalu, bisa mengantarkan kita ke surga, dan bisa menundukkan hawa nafsu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berlebih-lebihan pada saat berbuka puasa. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.